Dan bagi undangan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang sudah hadir, disilakan menempati kursi yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara dialog interaktif Kopi Lango pada sore hari ini. Baik, mohon izin Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, yang terhormat Bapak Dr. Paris R.A. Yusuf, SOC MSI, yang terhormat Bapak Haji Sofyan Puhi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari PKS Pak Haji Adnan Endengo, Pak Kesbang Kabupaten Gorontalo mewakili Bupati dan OPD, Pak Kapolres yang diwakili oleh Kapolsek Limboto, dan Bapak OPD yang hadir. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wanda yang berada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore para mitra Poliama semuanya dimanapun Anda berada. Saat ini Radio Poliama akan menyiarkan secara langsung jalannya dialog interaktif Kopi Lolango DPRD Provinsi Gorontalo Menyapa Rakyat yang saat ini berlokasi di kantor Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Dan dapat kami informasikan, ini merupakan kegiatan rutin dari DPRD Provinsi Gorontalo untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat setempat terkait dengan apa yang kemudian akan disampaikan kepada anggota DPRD yang terhormat yang merupakan perwakilan dari para rakyat yang tentunya dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat di lembaga DPRD Provinsi Gorontalo. Baik para mitra Poliama dimanapun Anda berada dan netizen pemirsa Kindali TV, kita akan ikut jalannya dialog interaktif Kopi Lolango sore hari ini di tepatnya di kelurahan, di kantor lurah Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo saat ini. Ayo, pindah. Poliama, kita akan ikuti bersama penyampaian awal dari Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Dr. Paris. Yang saya hormati Pak Sofyan Puhi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Mohon berdiri Pak. Ya. Pak Sofyan. Jangan dulu duduk Bapak. Beliau mantan Wakil Bupati. Donggo lah toh Salma Tama Latipo ya, yang saat ini Polimahidulama Balihul Paituati dari Partai Nasdem Amanat, benar itu Nasdem, kalau Amanat di fraksi, jadi Nasdem. Amali itu. Pak Muhammad Pak Sopen nanti apa terusi. Pak Tunggalau.
Amiatati mau tahu dia Mama Rosawa. Yang saya hormati rekan saya Pak Nawin Tendak, asisten 1 pemerintah Kabupaten Gorontalo, dan beliau saat ini tidak mau kemana-mana, tidak mau kako, belum berani mengatakan bahwa beliau kemana-mana. Beliau tahu apa yang beliau lakukan. Yang saya hormati rekan-rekan saya, anggota DPR, Pak Adnan Entengo, ya, Tawati Pak Adnan dok, ya. Dari PKS, yang saya hormati Ibu Esbin Tuli, ya. Ibu Esbin dari PDI Perjuangan, yang saya hormati Pak Sun Biki, ini anggota DPR dari fraksi Partai Golongan Karya. Pak Lurah, Pak Camat tidak ada, Pak Lurah ya? Pak Lurah ini kurang saya kenal karena bahu ya, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala OPD yang sempat hadir, saya perkenalkan ini kepala-kepala OPD, kepala-kepala dinas, dan sebentar saya akan jelaskan mau bikin apa orang di sini, ya. Mongolen tadi berita, petalul mongolen, nanti saya jelaskan bagaimana cara untuk mengetahui mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang hadir, yang diundang dalam rangka dialog interaktif Kopi Lolango. Tanggulnya Kopi Lolango, awulo bu aqua. Jadi aqua Lolango, ya aqua lagi, lele lo mineral, lele. Ya, le mineral. Ya. Dalam dosi tidak ada boh. Mulut dosi mau lo toh? Kopi toh? Ilung nanti dia. Ya, tali mongol tam mengilma kopi ngamin teh. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan dulu kepala dinas supaya tahu persis yang hadir ini. Sampai sekarang ini ada 11 dinas, 11 dinas yang hadir, ya. Dinas ini adalah dinas yang mempunyai program, dan program itu adalah untuk masyarakat. Dan sebab itu saya hadirkan mereka, dan selanjutnya Bapak Ibu boleh bertanya di dinas mana saja yang Bapak Ibu tanyakan. Misalnya dinas perhubungan, tema patali, teto terminal, wolo indol mau lama ngotat. Apa ya Bapak? Pakai jembatan penghubung itu teman. Apakah mama kotor itu terus itu? Apakah memberenjor itu? Nanti tanyakan di dinas perhubungan. Anu itu indol. Kebetulan juga di sini ada bupati, mewakili Pak Bupati, sehingga penyampaian ini adalah penyampaian untuk hal-hal yang terkait pertanyaan dari bupati atau pertanyaan dari gubernur melalui DPR juga. Jadi itu yang kewenangan itu dadat, tinggal ulu kewenangan dari bupati
Ulu kemenangan provinsi. Kadang-kadang kewenangan provinsi mah hewan lalinggolio to provinsi terus. Kadang-kadang kewenangan kabupaten mah hewan mah dia provinsi terus. Padahal dia ulu. Nah, ini yang harus disampaikan. Yang pertama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Siapa yang mewakilinya? Ya, ini ada yang wakil berdiri. Ini yang mewakili Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jangan tanya pemberdayaan perempuan talai tanah namai. Nah, saya tidak tahu apa beliau ini memiliki sifat-sifat keperempuanan juga atau tidak itu. Jadi namanya pemberdayaan perempuan. Ya. Dan sementara akan jelaskan penyampaian Pak Kepala Dinas Perhubungan cara membuat anak perempuan. Tapi cara membuat anak sama perempuan yang lahir kemari laki-laki. Nah, itu. Biro Pemerintahan dan Kesra. Siapa yang mewakili? Ada tulis ini. Akris, salah tulis ini? Ya. Tidak, ada ditulis. Yang ditulis ini adalah yang sudah hadis di inventar. Siapa yang? Bung Akris? Ya? Sholat ya? Oh, Pak Yasir, mana haji beliau juga. Nah, ya. Iya, betul. Pak Yasir Arafat. Ya, yang terhormat Ibu Sri Sumuri, ya. P3. Ya. Alhamdulillah hadir. Yang berikut Dinas Kelautan Perikanan. Ya, ini sekretaris dinas perikanan. Membi di bulalot tomata. Pola lah yang mentah kayu bulan. Tomata. Jadi ada yang terkait elamai humbuta boleh itu. Perhubungan ada Pak Jamal. Ini kepala dinasnya langsung. Dinas Pertanian, ya. Dinas Pertanian ini juga, ya. Silakan. Ulu main dolo bibit, tetolo peternakan, ulu sapi-sapian, batade-batedean, maluo-maluoan, ulu itu boleh. Jadi banari gitu. Sapi-sapian, batade-batadean, maluo-maluoan. Tenaga kerja, SDM, transmigrasi. Ya, nih yang mewakili. Ya. SDM di sini ada 3 kementerian, ada 3 dinas sebetulnya nih. Ada tenaga kerja, ada energi sumber daya mineral, kemudian ada transmigrasi. Ya Allah tambahin tuh transmigrasi, montok kayu bulan, montransmigrasi ini ode bangame ode Pohuwato, ya, boleh tanya. Ya, listrik gratis, malin boleh tanya. Ya. Yang berikut pangan. Dinas pangan ada? Ya, dinas pangan. Di sini juga ada bantuan-bantuan itu, ya. Bantuan pangan, ya. Beras-berasan, rawan pangan, pangan rawan. Lotet. Berikut pemuda dan olahraga. Kemalah untuk atau lain. Tadi muka mai. Ya. Jam malah kau usu jam malah sosolop. Ya tak? Karena amiatnya siapa tua. Ya. Ya, olahraga toh. Ini siapa olahraga. Itu. Ya. Oleh karena jam malah amin siapa tua. Mewakili malam ini siapa tua. Ya toh. Ya. Ini pemuda olahraga, Hinduolo, bantuan-bantuan lo, hai pemuda lo Karang Taruna TV, lo silakan. Ya. Lingkungan hidup, kehutanan, ya. Ini teman saya ini Ustadz ini, ya. Jadi di sini juga lo kehutanan, lingkungan hidup,
Nah, silakan ada yang tanyakan. Ini Pak Yasir Arafat Dama, Biro apa ya? Kesra ya? Nah, Teh Haji, Teh Tihian, itu Tihian teh to, ya. Ulu beasiswaan teh to, ulu teh. Nah, talat ya ulu tamal tap teh, itu tawe di po, ulu taliman, majelis-majelisan teh to, ulu. Dah data Pak, to provinsi itu dah data, to kabupaten udah data. Yang berikut pariwisata provinsi, ya, dinas pariwisata, ya. Apa yang perlu disampaikan sini ada pariwisata, ya, silakan. Kemudian PUPR, ada PUPR, ya, ya. PUPR juga sama dengan dinas olahraga, sembunyi di sana. Ayo ke sini, ya, pakai sepatu toh, ya, sini pakai kemeja kok, enggak apa-apa, apalagi pakai kacamata. Sini. Ya, sini ada kursi, di belakang situ. PUPR, tidak apa-apa, pegang kopi. Milo telam kukis, kue dapat tinggal, semakan. Yang lain belum makan semakan. Milo pulito lo kukis. Ini PUPR. Wah, sini banyak masalah PUPR. Dalalo gorong-gorongan, setapak. Silakan tanya. Yang berikut yang saya dari Diknas Provinsi, ini sekretarnya Pak Rudi, ya. Nanti silakan masalah pendidikan, silakan. Saya perindak, ini ada Ibu Kabit, ya. Perindak perindustrian, perdagangan, koperasi. Ini yang dominan kemarin wawahua dan tidak cukup, yaitu UMKM, ya. UMKM yang ratusan yang digelontor oleh anggota-anggota DPR, ya, alhamdulillah ratusan juga yang tergelontor, gitu. Ya, begitu Pak, ya, ratusan yang diberikan kepada masyarakat, alhamdulillah ratusan juga yang masuk untuk kepentingan kami DPR dan tergelontor, tapi yang lain terlantar, gitu. Ada lagi dinas, ya, alhamdulillah ada 12 dinas yang hadir saat ini. Ini Kopi Lolango yang terbanyak dinasnya hadir pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan Kopi Lolango ini itu adalah implementasi nama dari dialog interaktif. Jadi dialog interaktif ini Bapak Ibu sekalian ada dua jenis. Wanutia dilaksanakan dupa-dupa atau pagi hari, namanya kopi dupa-dupa. Kopi dupa-dupa, ya. Bukan kopi mau tinggupo. Kopi dupa-dupa. Kalau dilaksanakan sore hari, kopi Lolango. Bodialu kopi Molalion, kopi hui, hanya pagi dan sore hari. Dialog interaktif ini Bapak Ibu sekalian dilaksanakan rutin oleh kami selama periode di DPR itu. Dan dialog interaktif itu dalam 1 tahun dilaksanakan selama 3 kali, setiap 4 bulan dilaksanakan. Ini dialog interaktif. Dan dialog interaktif ini Bapak Ibu sekalian dilaksanakan di daerah pemilihan yang kami lakoni. Jadi di daerah pemilihan, berapa daerah pemilihan? Daerah pemilihan itu torang setahu ada 6 dapil. Ini salah satu dapil, dapil Gorontalo 3, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo,
yang terdiri dari Limboto, Telaga, dan Batu Daa CS. Itu Gorontalo 3. Kemudian yang berikut, bahwa untuk dapil ini itu sesuai dengan kesepakatan kami untuk memilih dapil-dapil mana. Dan alhamdulillah pada saat ini dapil yang berhak ataupun yang disepakati adalah dapil Kabupaten Gorontalo A. Dan kita sepakat ini dilaksanakan di Limboto. Sehingga di Limboto itu kami sepakat siapa yang memfasilitasi itu, maka ternyata dari kesepakatan kita Pak Adnan Entengo yang memfasilitasi ini untuk Kecamatan Limboto. Sebetulnya bahwa Amiatia Pak Amiatia Tiolota di dapil ini ada 9 orang Pak. Cuma kita sepakat Pak Adnan Entengo yang kami sepakati untuk pelaksanaan ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa DPR itu ada 45 orang, terdiri dari 6 dapil. Dapil Kabupaten Gorontalo A, dapil saya mulai dari kota 8 orang, dapil 1. Dapil 2 Bone Bolango 6 orang, 6 yang Ibu SP nya 6. Dapil 3 9. Dapil 4 Boliohuto di bawah 5 6. Salah satu anggota dapil Bolemo bukan Boliohuto di bawah adalah Pak Sunbiki. Pak Sunbiki ini karena kepeduliannya terhadap masyarakat Limboto dan beliau tinggal di Limboto, maka beliau hadir di tempat ini walaupun beliau ada dapil Boliohuto dan di bawah. Tepuk tangan dulu. Beliau tinggal di Hepuhulawa ya, Hepuhulawa gitu. Kemudian yang berikut dapil 5 Gorut ada 5 orang. Dapil 6 Bualemo Pohuwato ada 11 orang. Alhamdulillah Ibu Sri Sumuri ini di dapil Bualemo Pohuwato. Di dapil Bualemo Pohuwato sama dengan Pak Sunbiki, peduli dengan masyarakat yang ada di sini, maka beliau hadir sama-sama di sini. Siapa tahu ada orang keluarganya di sini, orang Pohuwato yang di sini keluarganya ada di Pohuwato, ada di Paguat. Ini beliau bertanggung jawab, boleh menyampaikan aspirasi pada ada keluarga ibu di Pohuwato, mau talo nikat tomota, mau talo tonggalat tomota, ya. Nah, silakan boleh menghubungi Ibu Sri untuk kepentingan saya. Ya, sehingga yang kami daerah dapil 3 itu ada 9 orang, kami sampaikan sebagai berikut. Pertama Pak Adnan Entengo, PKS orang Limboto. Ibu Espintuli, PDIP orang Telaga. Kemudian Pak Sofian Puhi, wakil ketua dari Nasdem orang Telaga. Pak Arifin Jakani, Demokrat orang Limboto. Ibu Espintuli, Ibu Siti Nur Ain Sompi Gerindra orang Limboto. Fadli Hasan PAN orang Limboto. Kemudian Hamid Kuna Hanura orang Telaga. Sudah 8 dan 9 kita titulo tak bisa salah tapi tabibo. Paris Yusuf boloh yang ngolong dia pulang jahepo aua lo hakulo tahu jahepo ngata udia mali atolo alihu dia tala awato tumahio abah itu tahu diri pende timai bo dia timota pende mau tuta bahasa bo dia tuta bahasa dia wati ao dahulu palalu wati ulu di nggak tahu uti. Jangan menggarami laut. Mata ata taluhum panggelo air laut itu asin dong mah tapi lawat tingo dia rasalin. Dia itu. Artinya ukur alamai saja. So dipo ukur dia mau tahu diri.
apalagi orang ini ada di partai alu dia wahua kan ulo partai we itu daerah we wahua ayo ulo partai itu ulo tak dulu dia teh dia jap mancing ya 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 pengaitala kaito huayo jap kasarela kasareo asli loh, saya ini sudah banyak makan garam dan sudah banyak dimakan oleh garam. jadi sekarang toh, jadi saya orang ke-9 Taul Talaga. Jadi saya dipercayakan sebagai ketua DPR Provinsi Gorontalo. Sudah 2 periode. Kenapa ketua DPR dari fraksi Golkar? Karena suara Golkar itu banyak dari suara partai-partai fraksi yang lain. Sekarang alhamdulillah yang sekarang juga masih Golkar yang 9 kursi. Nah, kenapa saya jadi ketua DPR sudah 2 periode? Karena kepercayaan Pak Rusli kepada saya selaku ketua partai dalam jabatan saya sebagai sekretaris. Jadi saya hulu-hulu karena saya sekretaris partai. Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah Pak Rusli mempercayakan saya. Tahu Pak Rusli toh? Ya, gubernur 2 periode dan alhamdulillah saya juga dipercayakan oleh beliau sekretaris itu sudah 3 periode. Jadi sekretaris 3 periode, ketua DPR sudah 2 periode. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, todolo Ustaz. Ya, tuang kadi. Yo, izini. Tabi yang tubuh. Lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan Pak Camat, ya, terdulu Pak Camat, terdulu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, jadi ini dialog interaktif. Dialog interaktif ini harusnya dihadiri oleh 9 orang. 1 lupa, tidak diingatkan kepada saya. Pak Awaludin Pak Weni tahu batu dah Big Stone dari P3 ya, P3 wakil ketua 3. Jadi DPR itu ada 4 pimpinan, saya ketua, ini beliau ketua 2, ketua 1 Pak Kris Wartabone PDI Perjuangan temannya Ibu Esmin, kemudian yang berikut Pak Awaludin Poini P3. Nah, jadi yang hadir saat ini ada 3 orang, 6 orang absent. Ada tugas yang tidak bisa mereka tinggalkan pada saat ini, sehingga alhamdulillah kami hadir di tempat ini total ada 3 orang, 4 orang dengan Pak Adnan Entego. Bapak Ibu sekalian, dialog interaktif ini adalah menampung, mendengarkan aspirasi ibu-ibu sekalian. Aspirasi untuk kapan? Aspirasi untuk boleh saja di anggaran perubahan kalau memang anggarannya masih memungkinkan. Sebab di DPRD itu Bapak Ibu sekalian, untuk proses APBD dalam rangka ini aspirasi ada 2 pintu yang boleh dimasukkan, yang boleh dimasuki. Yang pertama APBD induk yang dia mulai pada Januari ya, mulai Januari, dan APBD perubahan. APBD perubahan ini yang sementara jalan dan akan ada perubahan APBD. Kalau masih memungkinkan anggarannya, maka semua aspirasi itu akan ditampung. Kalau tidak memungkinkan, itu akan dimasukkan pada APBD ini. Tapi APBD ini Bapak Ibu sekalian, itu sekarang itu silakan dimasukkan dan akan dibicarakan lagi di tingkat kami legislatif dengan eksekutif. Maka untuk aspirasi ini meliputi semua yang terkait pada dinas-dinas yang ada. Tolong disampaikan itu dan kami dengar, kemudian kami tindak lanjuti. Tetapi kami tindak lanjuti itu berdasarkan permohonan-permohonan yang masuk. Kadang-kadang kalau disampaikan begini dari patah. Oleh sebab itu begitu disampaikan
masukkan proposal permohonan yang diketahui oleh kepala desa ataupun lurah. Untuk mendapatkan aspirasi ini, masukkan proposal ini, boleh dua hal Pak. Boleh langsung kepada kepala desa untuk meminta kepala desa yang memasukkan, kemudian boleh juga melalui tokoh-tokoh masyarakat yang ada keinginan untuk memfasilitasi itu, tapi semuanya harus melalui lurah atau kepala desa. Itu yang terjadi. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami hadir di sini ingin mendengarkan itu. Dan yang berikut patut kita syukuri, saya tidak lama, lebih banyak kita dialog. Saya bersyukur bahwa alhamdulillah pelaksanaan pemilu sudah selesai. Mailapato, lengkap, aman, dan sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Male pilih, jangan Bapak Ibu sebut malelau, jangan disebut male pilih, sudah terpilih. Nah, cuman kadang-kadang setelah selesai memilih, ada yang tidak peduli. Mailapato pemilihan, dan tidak pernah diketahui siapa-siapa yang Bapak pilih itu terpilih, siapa-siapa yang orang pilih yang kemarin terpilih. Kadang-kadang masyarakat tidak tahu itu. Yang penting sudah malelau, yang penting Pak Deti, sudah, yang penting malelau. Yang harusnya Bapak Ibu ketahui adalah siapa yang Bapak pilih itu terpilih, dan itu yang Bapak akan kejar dan Ibu kejar untuk memintakan aspirasi. Oleh sebab itu tidak berlebihan saya sampaikan bahwa untuk pemilihan yang kemarin, khusus di Dapil 3 ini, ada belasan partai. Ada berapa partai Ibu SP ini? 14 ya kalau tidak salah. Berapa? 18 partai. Partai A sampai Z, saya lupa nama-nama itu partai mana. Pokoknya semua masyarakat menyalurkan suaranya melalui 18 partai. 8 partai. Ya, saya tidak mempermasalahkan menyalurkan ke partai mana. Tidak, itu yang saya ulas. Saya ingin menyampaikan dari semua pilihan itu, saya sampaikan bahwa anggota DPR Provinsi Gorontalo Dapil 3 yang Bapak Ibu pilih dan tidak pilih, saya ingin sampaikan SBB sebagai berikut. Tale pilih, tale hulo yang Bapak Ibu pilih. Yang pertama, saya mulai dari Dapil Limboto. Dari Limboto yang terpilih yang pertama Pak Adnan Entego tetap terpilih dan tetap duduk PKS. Yang berikut Ibu Siti Nur Ain Sompi, Gerindra, tetap terpilih dan kemarin duduk. Yang berikut Pak Fadli Hasan, PAN, tetap terpilih pada saat ini. Kemudian saya pindah ke Dapil Batuda. Dapil Batuda, Pak Awaludin Paweni itu tidak mencalonkan di DPR Dapil saya. Beliau pindah turun ke bawah Kabupaten Gorontalo, Dapil Batuda. Beliau terpilih di sana, sehingga beliau tidak masuk hitungan kita. Yang menggantikan beliau dari Dapil itu adalah Bapak Fadli Poha. Jadi sudah 4. Kemudian Dapil Telaga. Dapil Telaga saya mulai dari Ibu Espin Tuli, PDI Perjuangan, duduk yang lalu, alhamdulillah duduk juga sekarang. Kemudian yang berikut Pak Sofyan Puhi dari Dapil Telaga, dari Nasdem, beliau kemarin duduk, alhamdulillah duduk juga sekarang. Kemudian yang berikut dari Telaga juga, yakni saya jangan sampai orang selupa saya Dapil Telaga. Saya juga alhamdulillah terpilih
dapat terpilih terus. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya di DPR provinsi ini yang terpilih ini udah periode yang kelima. Jadi ini Pak Sun masih lebih banyak, 6 periode ya, 8. Jadi saya 5 periode ya di DPR provinsi ya. Kalau tak dulu yang lalu 2009-2014 dia lehulo boleh nyok dan lehulo itu nengos 6 periode itu 6 periode ya, sekarang 5 periode. Cuma saya punya kelebihan lagi, saya di DPRD kabupaten itu 2 periode, 10 tahun saya di situ, dari 87, 92, 97 betul DPR, kantor DPR. Jadi saya 10 tahun sih. Jadi alhamdulillah seluruh DPR kabupaten dengan provinsi saya udah masuk 7 periode. Jadi 7 periode. Dosen saya lepas. Saya dosen di kampus ya. Posisi 4B saya tinggalkan pada tahun 2002. Kalau begini sudah profesor lama. Ya, sudah lama profesor. Ya. Iya. Kalau cuma ya betul Bu, kalau saya juga mau selama saya profesor udah lama ya, profesor lama lagi. Rektor saya lewat ya, ditawarkan saya rektor, tidak, saya pilih politisi ya, itu kepentingan masyarakat. Jadi wanu lo masyarakat kan dulu oleh mau iolan tapi Bapak Ibu sekalian, jadi itu alhamdulillah kami sempurna sudah. Dan yang belum sempat duduk yakni Pak Hamid Kuna, kemudian Pak Arifin Jakani yang diganti oleh Pak satu lagi temannya Ibu Esmin, Pak Suyuti, PDI Perjuangan. Jadi sama-sama di Ibu Esmin. Beliau di orang Bone Bolango ya, tidak ya? Ya, beliau pendatang baru sehingga Ibu Yasmin ada partner yang baik untuk sama-sama memperjuangkan PDB Perjuangan di lembaga. Kemudian Nasdem tetap satu ya. Ya, masih ya. Nasdem satu. Golkar lupa. Golkar dari Limpoto ada ketambahan satu Pak Bu. Galib Lahijun tinggal di perumahan di sana. Perumahan Hutua. Galib Lahijun. Jadi Golkar jadi 2. Awalnya cuma 1 jadi 2 di dapil saya. Sehingga alhamdulillah Golkar di Limpoto ada sekitar 4 orang. Jadi pendatang baru adalah Galib Lahijun 3 orang, Pak Fadli Poha sama Pak Suyuti. Jadi inilah makhluk-makhluk yang akan memperjuangkan aspirasi. Ya, makhluk sosial, makhluk religius, dan makhluk seksual. Jadi kemana? Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi itu Bapak Ibu sekalian, sehingga manfaatkan kami sebaik-baiknya. Ingat daya, lupakan yang lain. Jangan lagi pikir-pikir itu masalah gini begini. Tinggalkan itu. Jangan lihat lagi, pokoknya kami sudah terpilih ya. Itu saja. Tidak usah lagi pikir mau hubungi anggota dewan oleh Ibu Espin jangan milih oleh mau jangan mau milih oleh Pak Adnan jangan, tidak takut sama sudah selewati tinggal tinggal tiau wahulu tama subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah itu tiap hui lemah itu asal mata mah itu aspirasi iya. Kalau cuma mau pikir kewecak banyak yang kecoa, cuma tidak perlu. Alhamdulillah syukuri ilong olapo padahal to daerah webu tak bisa ladi ulo tamu talung kata ilo tunggal serangan pajar pak to daerah teh dia lu bahkan waling mak nunggu jam 5 subuh matulan siap menerima serangan pajar to daerah
Tidak bisa jadi. Hadiah alhamdulillah teh dialuan lo bawa bapak ibu yang tahu. Ya, bawa ya. Bapak ibu sekalian, saya kira saya tidak perlu banyak cerita. Yang perlu kami ingin mendengarkan, dan sementara juga ada Pak Bupati akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan program yang ada di kabupaten yang Bapak harus tahu dan Bapak harus kejar. Alhamdulillah beliau ini hadir pada saat ini. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu kurang lebih 1 jam kita untuk mengikuti tanya jawab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Paris Yusuf, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan sambutan singkat pada Asisten 1 Setda Kabupaten Gorontalo. Dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Saya hormati Pak Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Pak Dr. Paris Yusuf. Saya hormati Pak Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Pak Sofyan Puhi. Saya hormati seluruh anggota Dewan hadir pada kesempatan ini, Pak Sun Biki, Ibu Espin Tuli, Ibu Sri, Pak Haji Atman Entengo, Pak Ustadz. Yang saya hormati seluruh OPD pendamping Provinsi Gorontalo. Saya hormati Pak Kaban Kesbang Kabupaten Gorontalo, Pak Camat Limboto sama seluruh lurah yang sempat hadir. Di Bate, di Tuan Kali, tokoh masyarakat hadirin yang saya muliakan. Saya tidak akan bicara panjang lebar. Tadi luar biasa Pak Ketua DPRD sudah menyampaikan program ini. Pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati, Pak Ketua. Pada saat yang sama ada kegiatan yang sama pentingnya dengan acara ini, sehingga beliau menunjuk saya untuk mewakili, dikawal oleh Pak Buran. Mohon maaf Pak Kapolsek Limboto. Tentu pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah daerah mengapresiasi program ini luar biasa, benar-benar sangat menyentuh kepentingan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber anggaran program untuk masyarakat itu ada 4. Yang pertama ada dana desa, kemudian ada APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN. Bapak Ibu sekalian, kebutuhan masyarakat disampaikan kepada pemerintah daerah itu sangat banyak. Di setiap kegiatan musrenbang luar biasa aspirasi disampaikan, menunjukkan bahwa banyak sekali kebutuhan masyarakat yang harus kita penuhi. Namun di tengah keterbatasan tentu kita harus menyusun skala prioritas. Oleh karena itu Pak Bupati saya sampaikan bahwa semua sumber anggaran tadi, baik APBD desa, APBD kabupaten, APBD provinsi, dan APBN itu menjadi penting bagi kami di tengah-tengah keterbatasan yang ada saat ini. Oleh karena itu saya kira ini acara Kopi Lolang ini sangat luar biasa. Oleh karena itu langsung dikawal oleh teman-teman dari provinsi. Saya yakin bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan pada kegiatan semacam ini pasti akan dieksekusi. Itu kami berharap. Bapak Ibu sekalian saya hormati, oleh karena itu sekali lagi mari kita gunakan kesempatan ini. Kalau kita fokus saja ke membicarakan aspirasi untuk kita sampaikan ke APBD provinsi. Kalau kabupaten gampang Pak Ketua, karena kita juga. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo bersama seluruh jajaran dan OPD pendamping. Kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo. Yang berikut, sebelum saya menutup penyampaian saya, ada titipan langsung dari Pak Bupati karena ini aspirasinya sudah lama terkait dengan jalan proklamasi Pak Ketua. Reformasi. Ya. Ini apa namanya? Saya kira kondisinya sudah harus mendapat perhatian kita semua. Kalau tidak salah informasi tadi sudah teranggarkan Pak ya. Kita berharap itu, kita bersyukur memang harus segera kita lakukan penanganan.
karena jalan itu sangat penting bagi kita. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kepada seluruh warga masyarakat, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami berharap pemerintah daerah bahwa sebagaimana disampaikan tadi, sepertiga anggota Dewan Provinsi itu adalah berasal dari Dapil Kabupaten Gorontalo. Maka kalau kita hitung-hitungan secara proporsional, seharusnya APBD Provinsi itu 35% ya harus teralokasi, karena Kabupaten Gorontalo kita punya anggota dewan banyak, kemudian daerah yang sangat luas, dan masyarakat Kabupaten Gorontalo itu hampir 40% ya adalah masyarakat Provinsi Gorontalo. Saya kira ini oleh karena itu perhatian anggota dewan ke daerah ini melalui dapil, tadi dapil Kabupaten Gorontalo 3, kemudian Kabupaten Gorontalo yang sebelah ini boleh hotel 4. Saya kira kalau kita berkolaborasi, insya Allah secara perlahan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan, insya Allah kita bisa penuhi secara bersama-sama. Amin. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sisatu. Dan baik, waktu sekarang menunjukkan pukul 4.45, jadi baru 15 menit jam 5. Kesepakatan bagaimana Pak Ketua sebelum maghrib kita selesaikan. Untuk itu cara selanjutnya kami langsung serahkan kepada masyarakat, karena uti dialog interaktif ya. Aja interaktif tangguli, harus ada stimulus respon ya. Jadi ada waktu, kesempatan, silakan Bapak dan Ibu ya, kami berikan kesempatan 3 orang pertama ya. Ada juga, usahakan dari wanita ada 1 ya. Disilakan dulu ayah Pak Lurah dulu ya, doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi alil jim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Pak Ketua DPRD Provinsi Gorontalo bersama seluruh jajaran anggota DPRD dan OPD pendamping, Pak Camat, Pak Asisten, Kepala Dinas yang saya hormati, dan seluruh masyarakat yang saya cintai. Pada kesempatan ini langsung saya Pak Ketua, kami dari pemerintah kelurahan ada 2 aspirasi yang kami sampaikan. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Asisten 1 tentang jalan reformasi. Saya Pak Ketua baru sekitar 2 bulan menjabat lurah di Kelurahan Kayu Bulan ini. Dari 2 bulan itu paling banyak aspirasi yang saya masyarakat sampaikan adalah jalan reformasi. Kemudian di jalan reformasi itu ada perempatan yang perlu traffic light, lampu peringatan, karena sering terjadi kecelakaan. Itu di Masjid Al-Baik. Terus ke sana Pak Ketua. Insya Allah ini bisa direalisasi. Kemudian yang berikut, kemarin 2 minggu kemarin kami di Kelurahan Kayu Bulan ini musim hujan, Sungai Bionga itu agak tinggi meluap air tersebut, sehingga di lingkungan 4 itu ada tanggul yang sekitar 10 meter jebol. Kami berharap ini bisa ada penanganan dari dinas terkait tentang hal-hal tersebut. Kemudian yang berikut, di lingkungan 5 itu ada rumah nelayan. Rumah nelayan itu sering kemasukan air Pak kalau musim hujan. Insya Allah ini bisa ada antisipasi dari pemerintah provinsi, karena rumah nelayan itu adalah rumah yang dibangun oleh dinas provinsi Pak. Hanya itu sekedar informasi kepada Pak Ketua. Mungkin ada tambahan dari masyarakat. Untuk itu demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengundang Ibu Selvi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang saya hormati, Bapak dan Ibu anggota Dewan,
teman-teman dan seluruh OPD yang hadir, masyarakat Kelurahan Kayu Bulan. Perkenalkan, saya Selvi Katili. Saya selaku masyarakat Kelurahan Kayu Bulan yang alhamdulillah 4 bulan terakhir ini dipercayai oleh Pak Bupati menjabat sebagai Lurah Dutulan Naa, 15 tahun menjadi KPU Provinsi, dan alhamdulillah hari ini bersama masyarakat di sini. Bapak dan Ibu, yang perlu menjadi harapan kami, yang pertama masih dengan jalan reformasi, Pak. Kalau tadi tentang jalan, maka saya sesuai hasil rembuk warga kami 3 bulan kemarin itu, bahwa penerangan yang ada di situ memang sudah tidak ada, Pak. Nah, kemarin saya ingin memasukkan PLTS-nya itu ke anggaran kami, tetapi kayaknya tidak bisa karena itu adalah jalan reformasi, jalan provinsi, sehingganya perlu adanya penerangan, Pak. Alasan masyarakat beti monadeti amiatia ibu mohe, soalnya mau diolomada baru kendaraan yang sangat besar yang selalu masuk ke situ. Itu salah satu informasi kami untuk jalan reformasi. Yang berikut Bapak dan Ibu, bahwa di seputaran Kelurahan Kayu Bulan ini kami punya pasar modern. Pasar modern ex shopping center Limboto. Ini adalah salah satu ikon yang insya Allah harapan kami di Kabupaten Gorontalo, bahwa hal ini akan menggerakkan geliat ekonomi yang ada di Kabupaten Gorontalo. Kenapa ini kami sampaikan, Pak Ketua? Karena sudah 6 bulan pasar modern ini ada, tetapi mungkin geliat ekonominya yang belum nampak, sehingganya mungkin ada bantuan dari provinsi untuk bisa menyemarakan geliat ekonomi yang ada di situ. Yang berikut adalah mungkin hubungannya ini dengan adanya terminal, Pak. Ya, terminal ini kan sekarang posisinya adalah milik provinsi, dan alhamdulillah sampai hari ini geliatnya ini belum terlalu kantara, Pak, karena memang kalau dilihat tidak ada oto yang masuk keluar di situ. Belum mampu ini, banyaknya kendaraan berada di luar seperti yang kita ketahui terminal Ponggo. Dan ini sudah dari tahun ke tahun, bahkan saya masih kecil itu saya lebih suka mau balik, mau pergi di kampus, mau naik di terminal Ponggo. Karena apa? Cepat keluar, cepat naik. Nah, mungkin ini adalah salah satu upaya kita, Pak, bagaimana agar kendaraan itu masuk ke dalam, sehingganya terminal ini akan menjadi salah satu ikon dan akan membantu pasar modern ini akan geliat ekonominya semakin bagus. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak OPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ketua saya yang saya hormati, PKS. Untuk kedua yang saya hormati, Pak Ketua DPR Provinsi. Yang ketiga, calon Bupati Pak Sopyan yang diuntungkan pada periode ini tidak diwajibkan mundur. Pak Kapolsek yang saya cintai, Pak Sunbiki, Pak Asisten 1, dan teman-teman semua, khususnya masyarakat Kayu Bulan. Tadi aspirasi banyakkan yang di pusat kota. Kebetulan saya tinggal di lingkungan 4 yang ayah Anda katakan tadi tanggulnya sudah jebol. Persoalan di situ bukan hanya jebol, tapi bronjongnya juga sudah tidak ada. Sayangnya Pak Ketua tidak membawa balai sungai ke sini. Sesungguhnya masalah Sungai Bionga itu tugasnya balai sungai. Akan tetapi kalau memang ada anggaran di provinsi, maka kami sangat membutuhkan perjuangan Bapak Ibu untuk menganggarkan tahun ini. Kemudian saya di sini meminta jaminan dari Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah mulai musim hujan. Tanggul di lingkungan saya itu kebetulan pas di pekuburan keluarga saya, memang
tinggal kumpul-kumpul itu karung. Dan mungkin kalau banjir lagi selesai lingkungan 4 sampai lingkungan 5. Kemudian Bapak Ibu sekalian, permintaan kami bukan hanya bronjong dan tanggul, akan tetapi bagaimana pihak provinsi, karena Kayu Bulan ini sudah pusat perekonomian, sudah pusat segala-galanya, bagaimana pihak provinsi itu membuat percontohan di Kayu Bulan ini masalah UMKM yang sampai hari ini tidak ada. Hanya demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dari belakang, disilakan maju Bu. Tinggal 2 terakhir. Maju, mari. Sini non. Wow, sini wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengeneralkan penghormatan kami kepada semua pihak, terhormat untuk legislator, terhormat untuk eksekutif baik provinsi maupun kabupaten. Langsung saja saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait rendahnya atau terdegradasinya karakter moral daerah ini dan juga mungkin bangsa, karena mungkin kita tidak sering mensosialisasikan budaya-budaya ataupun karakter daerah kita. Tadi saya sudah sedikit terganggu dengan nyanyian Linenggo. Saya menyanyikan lagu Bugis, sementara kita hampir anak-anak ini tidak mengenal lagi bahasa Gorontalo. Ya, ini mungkin dari Diknas bagaimana memformulasi apakah kurikulumnya ataupun mungkin kegiatan pendidikan lokal untuk mendorong bagaimana budaya-budaya lokal, budaya Gorontalo tetap dipertahankan di daerahnya sendiri. Yang berikut, tadi kita lebih terfokus tentang bagaimana membangun infrastruktur tanpa kita memikirkan hari ini bahkan Gorontalo menjadi salah satu wilayah yang diperhatikan di bidang resources atau pertambangan. Hati-hati dengan ini Pak. Tambang ini kita sudah masuk di berita bahwa tambang Pohuwato atau tambang di Gorontalo 19 ton emas. Ini berbahaya. Kalau ini nanti dikeruk ataupun oleh pengusaha-pengusaha besar akan melirik ini. Kasihan iklim kita hari ini, Malolango saja di mau patuh Pak. Apa yang nanti terjadi ketika wilayah itu akan menjadi sumber peningkatan ekonomi, katakanlah dengan dalil meningkatkan ekonomi daerah ini. Yang berikut, kami menginginkan bagaimana kemudian lahir kebijakan pemerintah provinsi dalam hal ini memberikan dana bantuan ataupun dana perimbangan pemerintahan kepada kelurahan dan desa. Karena sampai dengan hari ini meskipun desa dan bahkan kelurahan belum memiliki dana perimbangan, desa katakanlah dengan dana desanya belum mampu mendongkrak tumbuh pesat ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat di desa itu. Olehnya mungkin melalui kebijakan pemerintah provinsi dan juga atas persetujuan DPRD mendorong bagaimana lahirnya dana perimbangan pemerintah provinsi terhadap desa dan kelurahan. Ini yang perlu. Yang berikut Pak, hampir setiap hari diinformasikan, disosialisasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah tentang hilirisasi usaha, hilirisasi ekonomi. Tapi toh sampai dengan hari ini bukti-bukti ataupun fakta-fakta dorongan untuk menghilirisasi ekonomi itu belum nampak. Padahal hampir mayoritas masyarakat itu
memiliki beragam kegiatan usaha, UMKM misalkan, dan lain sebagainya. Kenapa tidak didorong sampai pada penciptaan produk-produk tertentu? Sehingga yang namanya hilirisasi itu benar-benar nyata ada di daerah-daerah dan bangsa ini. Yang terakhir Pak, ini terkait peningkatan produktivitas komoditas di daerah ini. Hari ini kebijakan pengurangan penggunaan subsidi pupuk itu menjadi momok bagi para petani. Petani ketika mendapatkan pupuk mengalami pengurangan kuota pupuk yang tadinya penggunaannya semestinya 8 karung menjadi berkurang tinggal 3 karung. Tentu ini menekan produksi. Olehnya kami berharap kepada DPRD untuk mendorong kembali bagaimana kemudian pupuk kepada petani tetap naik sebagaimana kebutuhan untuk peningkatan produktivitas pertanian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tadi litipa itu yang tiba itu malah bisa malam mulai waktu kita mulai talo karena kearifan lokal itu mengenai lagu Baitop pada 17 Agustus baru-baru di Istana Negara Binti Bil Huta itu namanya Ilo Manggasara Madura Laut Jawa itu harus orang membanggakan. Jamali mau batas ya tadi itu pengen memang lagu barat hampir lagu barat Bugis jam Huta ya apalagi lagu barat itu dulu timpo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, momen yang sangat bagus di mana kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan di hadapan kita semua adalah orang-orang hebat. Alhamdulillah kita dapat bertemu, bertatap muka, dan saya memiliki beberapa permintaan ataupun aspirasi kepada Bapak Ibu yang duduk di DPRD Provinsi yang alhamdulillah hadir saat ini. Yang pertama adalah saya memperkenalkan diri, Herlina Potale, berada di lingkungan 4 Kelurahan Kayu Bulan. Iya, jadi tepatnya di tempat tinggal saya itu di pertigaan ada Jalan Linggoboto, kurang lebih 750 meter. Dan sudah beberapa kali saya mengikuti forum entah itu musrembang dan sejenisnya, namun sampai saat ini belum terrealisasi, dan kendalanya adalah itu merupakan akses untuk perikanan, petani nelayan dan petani sawah. Nah, semua bentor itu mengantar hanya sampai di pertigaan, sementara jauhnya itu kasihan masyarakat. Watia hilamo turungi bahwa watia diam tota atau kendaraan hampala bawa sepeda jam tota. Jadi kurang lebih itu untuk Jalan Linggoboto kami sangat menginginkan sekali, insya Allah dapat terrealisasi. Kemudian yang kedua, kegiatan keagamaan. Kebetulan saya adalah Ketua Tamirul Masjid Jami Nurul Yakin. Di kami itu adalah ada 11 program, diantaranya untuk majelis taklim, pengajian, kajian, kemudian anak-anak cinta Al-Quran. Mereka sangat membutuhkan dukungan, partisipasi, terutama sarana pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengairan sawah. Sudah beberapa untuk kegiatan panen ini terkendala petani pada got-got itu sekarang itu melalui tempat pembuangan sampah. Jadi harus dilakukan pengerukan ataupun pengangkatan sedimen-sedimen yang sudah mengeras. Jadi kami membutuhkan alat berat untuk dapat memfungsikan kembali, menormalkan kembali got-got. Kemudian yang keempat adalah jamaah saya memiliki UMKM, terkendala di modal. Jadi kami mengharapkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu kiranya dapat memberikan modal yang sifatnya mudah dalam pengurusan, tidak ribet, karena mereka dasar untuk menghidupi keluarga di pekerjaan itu. Kemudian yang kelima, kebetulan ada hadir pemangku adat, jadi kiranya kita semua bisa bersinergi antara masyarakat, kemudian pemerintah dan pemangku adat, kiranya dapat dipikirkan untuk kesejahteraannya.
Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari 5 pembicara behla patamola. Lo bisa lah atlet takut ya. Mato dolo ti ketua. Kalau bahila patamola nenggos. Nenggos ti malu patu. Baik. Musim hulun talo ti. Dia protes tadi ti. Poleli anoa. Oli atau balata hingga halale putua. Bodia popalata. Baik, buti pertanyaan kado. Yang menjawab ini saya Pak Sopian dan Pak Sun, ada teman-teman anggota akan berikan kesempatan. Mana yang saya belum sempat jam maksimal, tolong dimaksimalkan. Jalan reformasi Masudah Malelao 6 miliar. Walau butuh hetapal. Amiatia dia palota apa? Yang penting syukurolo itu saja. Itu. Oh, itu dia kakaital pemilu, deal. Gak hubungan pemilu itu, enggak pemilu, dalal. Sudah, sudah. Jalan reformasi Malelau. Yang berikut traffic light. Jadi Pak Jamal sudah didengar itu, ya, didengar. Jadi kalau masih ada kesempatan sebentar, tolong dijawab. Boleh enggak? Kalau tidak boleh kenapa? Kalau boleh bagaimana? Kalau tidak boleh longol. Longol berakhiran A, longol. Yang berikut tanggul, ya. Tanggul ini kewenangan Balai Sungai, aja Balai Sungai. Oleh sebab itu kami akan koordinasikan. Ya, saya minta teman-teman yang akan menindaklanjuti itu mungkin untuk turun lapangan dengan Balai Sungai. Rumah nelayan karena mataluhu banjir. Mahem betul. Jadi dia otaluhu sanangi, otaluhu kemudian merusak. Nah, oleh sebab itu maka ini juga jadi bahan pemikiran kita, dan ini kebetulan ada perikanan. Saya tidak tahu persis apakah itu perikanan atau itu PUPR ya. Tadi PUPR ya. PUPR. Nah, oleh sebab itu PUPR ada. Tadi ini tolong ditampung ya. Ya, kemudian kalau masih sempat jawab. Jadi mereka ini menampung, kemudian hasil tampungan itu kami undang lagi mereka ke kantor untuk RDP. Yang kondisi tampung, bagaimana tampungannya? Jangan sampai bocor. Nah itu kami tanyakan, sudah masuk program enggak? Sudah ditindaklanjuti enggak? Itu apa sekalian. Oleh sebab itu mereka diundang ke sini. Yang berikut Ibu selfie, ya. Tadi saya duduk ini Bu Selfie ini setahu saya ini KPU ya. Cuma mehuluh ATW. Nah, ternyata beliau alhamdulillah dipercayakan karena sudah tidak lagi ya, KPU, maka kemampuan beliau ini dimaksimalkan oleh Bupati sebagai Lurah Dutulana. Dan alhamdulillah Ibu Selfie juga sudah mengaspirasikan itu jalan, sudah ditindak penerangan, kemudian penerangan jalan ya. Jadi ini juga Pak Jamal ya, memang diolom tontok ya. Cuma yang tidak terungkap di jalan itu adalah pembuangan kotoran-kotoran, sampah-sampahan. Kalau itu kemarin kewenangan nih Pak Asisten 1 untuk menindaklanjuti itu ya. Di Amiatia itu mati Amiatia. Ini kotoran tuh mau ini provinsi tanpa beres ya toh.
Jadi iya toh, kotoran dan mengolah patah provinsi. Bahwa untung tidak diminta seperti, kalau itu minta seperti itu saya jawab begitu. Jadi maka Raja Mongolian itu boleh ya Allah, kasihan pemerintah ini sudah mengambil langkah-langkah. Tempat bersihkan mata patah di bawah walingan kan tidak mungkin pemerintah kabupaten setiap hari membersihkan itu. Oleh sebab itu kesadaran masyarakat untuk melakukan kebersihan itu. At-tahara minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya, itu harus dilakukan. Oleh sebab itu maka ini yang jadi kesadaran masyarakat. Nah, saya tidak tahu masyarakat mana yang membuang sampah di situ. Apakah masyarakat di situ atau masyarakat yang datang naik mobil lempar? Nah, ini yang harus dikaji oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mengambil langkah-langkah sekaligus lurah untuk bisa bicarakan secara terpadu. Alhamdulillah sekarang juga hadir dinas sosial. Dinas sosial juga hadir. Nah, di situ juga banyak orang yang mati-matian minta di situ boleh. Ya, minta usungan, ya, minta huhulihe, minta di situ boleh. Boleh kan situ tuh ada majelis talim yang ada di situ, jadi lengkap. Ya, jadi dinas sosial ada. Yang berikut untuk pasar modern. Ya, betul Ibu. Sudah 6 bulan. Saya khawatir pasar modern ini kalau tidak jadi modern, kembali dia ke pasar tradisional. Ya, oleh sebab itu ini sudah dengar Bupati. Mau lomo hula, botang kuliah gaga. Modern, patak pemalalim moreden. Boleh bisa lamepti. Dia ham kampanye teh apa? Dia ham kampanye ame nggak perlu aku tuh polio militau Lahirnya apa? Wanu dia atol yang Pak Sopian dulu beli Pak Sopian dia. Anu itu fakon dios dada. Dah halal poli to aturul lema tulang balal duiwi. Enggak duiwi. Wah wiwi. Wadah. Dah halal mah dinggota, wah itu bota. Jadi mah mancing me polio, jak mancing mah. Dipotam di pasopen putih serius atau di logake. Pas tengah mati mau ngate patah sepanjang hutu. Dunghai itu pasopen. Awali utama dia buat di pasopen dada taol. Dada ya tak. Boleh bisa bentahi bulan-bulan dengan mata baliho, tapi lion. Terminal saya kira sependapat Bu Pak Jamal, memang sudah ada dan kita dijelaskan khusus untuk ini perlu ada penjelasan karena itu talu ya. Ponggo-ponggoan. Bo saya tidak, kenapa tidak ada terminal Pundiala ya, ilonglah dia bawa terminal Ponggo, dia terminal Lati kan total lu Ponggo Lati Pundiala. Ini perlu ada penjelasan nongan mah Ponggo hema monggo ilong ini hema mundi ya. Pundiala nggak di hampundi ya. Pundiala. Yang berikut tanggul juga dari ini kemudian ini tanggul ya saya kira. Kemudian ada percontohan UMKM ya, percontohan UMKM. Saya kira percontohan UMKM itu merupakan hal yang mungkin ada bangunannya ya. Nanti sebentar kalau ada masih ada waktu ya. Cuma yang jelas UMKM itu banyak. Kalau di kota di Bone Bolango itu udah ada ya, sehingga inisiasi seperti ini ya mungkin kita boleh geser ke kabupaten ya, kan ini wilayah kabupaten ya, kan mereka juga ada perindustrian perdagangan. Jadi ini sudah ditampung oleh Pak Asisten. Pak Asisten ini mencatat apa yang harus disampaikan pada Pak Bupati untuk ditindaklanjuti ya, sudah direkam. Kalau tidak mencatat merekam, walaupun tidak direkam, IQ daripada Pak Asisten satu ini luar biasa ya, luar biasa di atas ya. Jadi tanpa dia ini sudah tahu betul. Yang berikut ini yang menarik, ini budaya-budaya. Jadi saya setuju ya, budaya-budaya ini harus ditindaklanjuti sehingga ada budaya-budaya daerah. Saya harap kepada Diknas juga untuk mencari pola
di sekolah-sekolah itu ada muatan lokal, ya. Muatan lokal. Tidak ada lagi orang bahasa daerah di sekolah, semua bahasa Indonesia. Nah, oleh sebab itu ini, dan ini juga saya berharap jangan berharap di sekolah. Kalau di sekolah itu hanya berapa jam? Hanya berapa jam? Mereka lebih banyak sama orang tua kita, lebih banyak di rumah. Oleh sebab itu tanggung jawab juga, ada tanggung jawab kita dalam rumah. Orang di rumah juga harus coba-coba berbahasa daerah dengan mereka. Cuma orang tuanya juga tidak tahu juga bahasa daerah. Maidum tuh tahun, mama Allah tidak tahu, papa Allah tidak tahu. Jadi bahasa Indonesia. Nah, ini yang harus kita koreksi sama-sama. Masalah pertambangan, saya kira itu sudah masuk di provinsi, sudah banyak dikaji, termasuk di Pohuwato, termasuk yang 9 ton emas sudah masuk dalam kajian-kajian kita semua. Tidak usah khawatir, pasti itu kita akan tindak lanjuti. Ini hanya penguatan yang diberikan kepada kami. Makasih. Kemudian untuk hilirisasi, ya, antara lain adanya produk-produk UMKM. Produk-produk UMKM ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu persis Ibu, kalau di Kabupaten Gorontalo ini UMKM-nya sama dengan UMKM yang ada di pameran-pameran yang orang lakukan oleh BI dengan Bank Indonesia dengan UMKM dengan Perindak. Yang paling banyak itu dari kota dan Bone Bolang. Ya, saya berharap Kabupaten Gorontalo bisa mengikuti pola itu. Itu jadi kemauan kita sendiri. Program ini cukup banyak. Cuma kadang-kadang kita tidak maksimal UMKM itu untuk menindaklanjuti ini, ya. Sudah dipompa, sudah dimodalin, tapi tidak berkembang. Elemen modal besar pasak daripada tiang. Modalnya habis, barangnya juga habis. Nah, ini harus dipikirkan. Pendapatan 100, untung 100, pengeluaran 125. Dakan doang, kebo-kebo. Ya, itu yang harus dilakukan. Jadi semuanya adalah kemauan. Subsidi pupuk, pupuk ini masalah nasional. Pupuk ini masalah nasional, ya. Nah, mudah-mudahan, dan ini kan sudah ditampung oleh presiden-presiden kemarin yang calon-calon, dan alhamdulillah Pak Prabowo tahu persis juga itu. Insya Allah akan ada perubahan dari tingkat nasional. Siapa anggaran dikasih ke sini sedikit, dan sedikit itu dibagi oleh orang banyak. Maka alhamdulillah sampai sekarang masih begitu kondisinya. Insya Allah ke depan akan lebih bagus lagi. Dan Dinas Pertanian juga udah tahu hal-hal yang mau dilakukan. Kemudian Ibu Herlina Petale, mana Ibu Herlina? Ya, Ibu Herlina malah tua atau malah? Ibu Herlina lah hindu mata di muka, patah mati lemeteo. Oh lo aja, Ibu Herlina Petale. To dusun Linggo Poto, titilia lo dusun Alawahu. Ada 700 meter lalalo pol lata. Harap lamiatnya mau lo tak mau nama. Padan belum pergi ke situ. Sudah? Nah, sudah. Mana? Ya? Kewenangan. Ya. Jadi tidak selamanya Amiata inau, atau mau tadi survei, ternyata kewenangan kabupaten. Kewenangan kabupaten. Pada saat Amiata mengambil alih itu, jangan sampai Amiata diprotes oleh kabupaten. Weh, mentang-mentang tinggal ya udah tidak data. Sombong itu Mongol ya, enggak ada lapor pihulami kami hamal Mongol ya. Nah itu. Jadi kewenangan, mudah-mudahan itu kewenangan. Dan mudah-mudahan itu tidak kewenangan. Kalau tidak kewenangan, kami ambil alih. Ada dapil-dapil Limboto, ada Pak Adnan Entengo. Ya, saya mau masuk situ, cuma saya sayang sama Pak Adnan. Ya, sama Pak Adnan saya. Ya, saya dengan Ibu Esmi boleh ke situ, cuma Pak Adnan jangan sampai protes. Ketua Ulamia Tiawin, silakan. Itu. Jadi Pak Sopan juga begitu. Jadi begitu. Pak Adnan bilang sudah boleh. Pak Adnan ya, ya. Asal Allah tadi Pak Adnan. Saat Pak Adnan misalnya Pak Adnan, patah malu pihemo lah bait dalal. Patat Pak Adnan main patat mongolnya.
yang terbanyak, sehingga menimbulkan anggota-anggota itu kecewaisasi. Dan tadi itu Pak, begitu pelupi hemat toh mau diolmal bang lah patah pemalai lo diolmal di lontong ngalit panen nama itu yang terbanyak di daerah lain, bukan di sini. Daya dia tewe jujur tahu li watia walanda, padahal watia walanda. Kecewaisasi, banyak kecewaisasi Pak. Kuangan tok malek ulama olal tenteleng kalau ditia boleh lilingoli boleh matol saja, yang penting minggu foto sudah dicatat. Yang berikut halal bumal talmeli melito, jalan melito ya lawah melito ngeboto putih pohutun wilah ilo harapuan daging lengan tamat wah ngelo di balik ngeboto dipita-pitang ngeboto wajah apa pada tadi to wala tekua gugis wah ya iya wala arwah leola taruh untungnya arwah melapat nggak boleh lama di utama dompet wah ngem boleh ngeboto ya. Bantuan keagamaan Ibu Herlina bilang di Nurul Yakin, cahaya keyakinan ya, kalau boleh tambah lagi hakul yakin gitu. Ya, supaya betul-betul kebenaran hak gitu. Masukkan saja putar seraton taat hilan ya bohelah waladi wanu tehelam proposal dia mal botalahu adi mahutu proposal debitonto delita delipaanan dari Bu Siti Nurain Sompi, del Papa Adli Hasan, terduolo, satu lagi Pak Galib Lahijun, terduolo, ya, dalam Yatia Tatiopo, ya, ya dong. Sodapa, tinggal mentetambah. Katanya Ibu Yasmin sodapa, ya, sudah. Tidak, Nurul Yakin itu sodapa. Sodapa dari Pak Sopian. Sodapa mau minta lagi? Belum dapat, belum. Yang lain, iya yang lain ya. Kalau sodapa mau minta lagi, panggil Papa Jo. Wah ngali. Iya tuh Pak Haji. Suka semua, panggil Papa Jo. Nanti Ibu Herlina masukkan saya, kalau belum masukkan saya. Ini kami dengar. Silakan Pak dimasukkan. Tidak lanjut. Proposalnya sama Pak Lurah. Pak Lurah tahu apa yang dia mau lakukan. Ya. Kemudian yang berikut masalah pengairan, pengerukan. Ya, mau dikerok. Ya, tan kewenangan ini tahu itu. Semua yang Bapak Ibu sampaikan ini tolong masukkan melalui permohonan dan proposal, supaya kami bisa tahu ini kami arahkan ke dinas yang mana. Wan botolau dah silita adi bomolau atau dupota i dia butim pihega lebem tombuata bikin gambarnya semua. Jadi semua yang Bapak ini kami tampung, tindak lanjuti dengan proposal. Kemudian yang berikut masalah untuk tadi saya ingat untuk dana perimbangan. Saya kira sampai saat ini provinsi belum berpikir untuk membagi dana karena ada regulasinya, ada regulasi juga, kemudian dana kita terbatas. Insya Allah ke depan kita akan bicarakan lebih lanjut. Alami di pol-pol patah matingon. Jadi alami popular masih banyak kebutuhan di provinsi. Apalagi dengan pilkada, pileg yang kemarin lelongot hitungan dari sebagainya. longot tak ada longot tolomada gila itu ada yang alhamdulillah maluli oleh mau ya longot tanggung hipoyati berarti sesuai tingkah laku tinggal hipoyala manarian longot tuh tinggal longot boy luhi
untuk kesejahteraan, untuk pemangku-pemangku kepentingan, saya kira kami akan pikirkan. Tapi saya kira Pak Bupati juga dengar ini ya, karena bayangkan kalau semua kami ambil semua, kalau hanya di Kecamatan Limboto, kecamatan yang lain akan mengiri. Oleh sebab itu ini masukan buat kita semua, utamanya untuk pemerintah Kabupaten Kota. Saya kira itu. Saya persilakan Pak Sopyan, Pak Terminal, ya silakan dengan terminal langsung di. Ya, terminal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Haji Yusuf Paris, kemudian Pak Wakil Ketua Yusuf Paris, maaf, Paris Yusuf, supaya mereka ketahui Pak Ketua. Ternyata mereka masih konsentrasinya bagus. Kemudian Pak Wakil Ketua Pak Sopyan Puji, Pak Puhi, Pak Haji Sopyan, kemudian Pak Haji Adnan Tengo, Pak Ibu Haja Ismin Tuli, Ibu Haji Sri Masuri, Pak Haji Sumbiki izin ya mewakili Pak Bupati, Pak Asisten 1, rekan-rekan saya yang mewakili pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh agama, Pak Camat, Ayahanda, hadirin sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak menyapa satu persatu. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih, tadi ada beberapa yang terkait dengan saya. Yang pertama dari Pak Lurah tadi, Pak Lurah menyinggung terkait dengan traffic light yang ada di dekat Polsek. Tentu nanti insya Allah Pak Ayah tentu akan ada tim saya turun lihat, karena traffic light itu ada syaratnya untuk dipasang, tidak serta-merta karena ada permintaan langsung kita pasang. Itu disurvei dulu karena ada hitungannya. Kalau dipasang traffic light tetapi justru menghambat orang lain, ya itu juga bermasalah. Nanti misalnya saya pasang, masyarakat di sekelompok yang lain mengatakan gara-gara traffic light kami terhalang, padahal tidak ada orang yang lewat, tapi kenapa dihentikan saya? Nah, sehingga kami nanti ada namanya LHR, lintas harian rata-rata, ada hitungannya. Nah terus Pak, tapi di sana terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu banyak penyebab. Salah satunya adalah karena mungkin di perempatan itu ada yang melindungi dari arah jalur itu juga perlu kita lihat. Yang kedua bisa saja masalah penerangan, itu juga bisa. Terus yang berikut ada juga hubungannya dengan orang itu, ya suka balaju-laju atau bagaimana, itu juga. Nah tetapi saya kasih contoh, kalau memang tidak sempat nanti dipasang traffic light, saya contohkan, mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang Jalan Gor. Di Jalan Gor itu kalau mendapat bahwa ini pada banyak kecelakaan, saya minta Pak Balai Jalan agar setelah saya cek memang traffic belum memenuhi syarat, tetapi saya minta agar dipasangkan namanya pita kejut atau pita penggadu. Mungkin Bapak Ibu yang sering lewat di Gor sudah tek 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 tek, itu bisa mengurangi kecepatan. Karena kalau traffic light justru menghalangi orang lain, menghambat, ya. Itu nanti kita coba lihat. Ayah, terima kasih. Yang kedua tadi dengan Ibu Haji, Bu Selvi Ketili, ya. Terima kasih. Ada dua hal yang berkenan dengan saya. Pertama, penerangan jalan di Jalan Reformasi. Kalau saya tidak salah di jalur itu Pak Ketua sudah ada pernah dipasang oleh berumum. Saya akan cek, ya, apakah tidak menyalanya karena ada kerusakan ataukah persoalan dengan token. Nah izin memang selama ini Pak Ketua untuk penerangan jalan ini ada dua alatnya, bisa yang menggunakan tenaga surya, terus yang kedua bisa dengan token atau jaringan listrik. Kalau jaringan listrik tentu kami bermohon di kabupaten kota, karena itu udah ada hubungannya nanti bayar bulanannya. Di sisi lain yang mendapat manfaat dari penerangan itu ada di kabupaten kota. Ada pendapatan yang didapatkan oleh kabupaten kota terkait dengan lampu-lampu yang dibayar oleh masyarakat. Sehingga biasanya di situ baku pas, ada hitung-hitungannya juga. Itu juga kita lihat. Alhamdulillah selama ini Kabupaten Gorontalo kalau hal-hal yang seperti itu sinergitas dijaga.
Yang ketiga adalah terkait dengan terminal Limboto. Izin Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kemarin tepatnya tanggal 15 Agustus tahun 2022 terminal Limboto itu dialihkan ke pemerintah provinsi karena memang fungsinya seharusnya memang harus ada di menjadi terminal tipe B karena menghubungkan antara kabupaten dan kota. Angkot-angkot yang ada di kabupaten sampai di kota, ada yang di Pahuato dan segala macam. Alhamdulillah sudah diserahkan. Prosesnya setelah diserahkan ada namanya perencanaannya. Perencanaannya sudah selesai, alhamdulillah sudah tuntas semuanya. Yang tadinya sebelumnya dikasih di sebelah yang tempat shopping, akhirnya pada di detik-detik terakhir itu diputar. Yang shoppingnya di sebelah sana, di sini terminalnya. Tidak ada masalah. Nah, ini sesuai dengan konsep terminal yang saat ini. Kalau dulu terminal dibangun biasanya mencari area yang luas tetapi jarang ada orang, sehingga banyak itu tadi terminal-terminal Pongo. Nah, saat ini paradigmanya kita sudah geser sesuai dengan paradigma baru. Terminal ada di pusat-pusat ekonomi. Jadi sangat pas sekali ini Pak Ketua, karena di sebelahnya adalah pasar modern, di samping kirinya ini adalah pasar tradisional, sehingga ini hari-hari nanti di sini kendaraan nanti akan bisa masuk sehingga masyarakat tiba langsung bisa ke pasar, bisa ke shopping di sana. Nah, oleh karenanya saya juga mengharapkan ke pemerintah kabupaten ini bisa nanti menjadi peluang Pak. Harapannya ketika nanti kita tata dengan ini kan desainnya luar biasa ini terminal ini, itu nanti akan menghubungkan dengan shopping yang di sebelah. Ya, saya ulangi, menghubungkan dengan shopping yang di sebelah, kemudian fasilitasnya cukup bagus. Nah, tentu masyarakat di sini ada yang sudah menempati shopping lapak-lapak yang lama. Sesuai data yang sebelumnya, Ayah, ini sudah berapa kali pertemuan di sini. Alhamdulillah teman-teman dari sebelumnya Bapak itu sudah berapa kali fasilitasi. Pertemuan yang ketiga sudah mengumpul semuanya. Alhamdulillah mereka sepakat semuanya. Insya Allah untuk siap mereka dipindahkan. Ada 38 yang sudah berdiam di sekeliling sini. Itu nantinya tentu akan menjadi prioritas. Ada lapak-lapak nanti akan dibangun termasuk itu tentu memang ada kewajibannya nanti karena di sana nanti akan membutuhkan biaya operasional segala macam. Terus ada 58 yang dari ex shopping pindah ke sini, berarti ada 94. Tapi tentu yang diutamakan adalah yang 38 tadi, karena itu yang memang di bahagian dari situ. Kemudian yang berikut tahun ini alhamdulillah tentu karena dari Pak Ketua dan seluruh anggota DPRD tahun 2024 menyetujui 4,5 miliar ya. Saat ini sementara dilelang dan tahapannya tahap evaluasi ya. Saya ulangi, tahap evaluasi. Insya Allah mudah-mudahan yang dari sekian banyak yang menawarkan seberapa informasi cukup banyak, mudah-mudahan sudah ada yang memenuhi syarat dari sekian banyak tadi supaya tidak diulang. Nah, itu kalau jadi, tetapi ini baru 4,5 miliar, kebutuhannya kurang lebih 23. Pak Ketua, mohon harapan kalau bisa tahun 2025 kita tuntaskan. Tentu butuh kurang lebih 18,5. Kalau itu ada, maka alhamdulillah itu bisa menjadi salah satu kebanggaan di Limboto, karena insya Allah akan mengimbangi bangunan yang ada di sebelah. Ya, kita tidak malu-malu lagi. Terminal seperti itu, insya Allah para kendaraan-kendaraan disiapkan tempat yang relatif bagus, sehingga kenapa mereka ada di luar di mana-mana? Karena tadi tidak ada tempat yang layak untuk mereka, sehingga mencari tempat-tempat sesuai dengan keinginannya mereka. Tetapi kalau kita siapkan, nah, baru yang kedua penempatan personil-personil di beberapa titik untuk mengarahkan mereka masuk, sehingga insya Allah ini bisa menjadi berjalan dengan baik. Ya, saya pikir barangkali itu Pak Ketua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan selanjutnya kapan saja kita bisa diskusi. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Pak Jamal ini yang paling inti, karena total lima tengah talu. Ini yang lain UMKM, jalan, penerangan itu nanti baku dapat orang. Nah, ditanggul-tanggulan nanti baku dapat. Yang jelas Bapak Ibu, ini OPD ini hadir sudah menulis, mencatat apa yang beliau akan lakukan. Semua pegang HP untuk kabar itu. Jadi tidak usah khawatir, dan kalau saya sarankan segera ditindaklanjuti Pak Lurah
dengan proposal, ya. Jangan terjadi pendiaman, perpoyoan, pengondo-ondoan dan pembiaran. Jadi saya minta silakan masukan melalui Pak Adnan, melalui kami, siapa saja. Sami'na wa ta'ana, kami dengar, kami taati. Bukan sami'na wa gasaina, kami dengar, kami lawan. Ya, tidak demikian. Dari itu Ustadz, ya. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, Pak Sun, ya, tambahan 3 menit. Ya. Baik Pak Ketua, terima kasih. Jadi saya hanya memberitahukan pertama jalan reformasi atau jalan provinsi Saleh Kadir, bukan Hasan Kadir, Saleh Kadir. Ini kadi yang sebelumnya. Kalau ini Pak Karim Busalo kadi sekarang kan, ini teman saya dari Manado, ini Pak Karim Busalo. Jadi jalan provinsi Jalan Saleh Kadir ini anggarannya 6 miliar. Sekarang dalam proses e-katalog. Jadi tidak dilelang. Kalau e-katalog dia selisih sedikit saja sudah bisa dimulai. Insya Allah bulan Juni sudah action di punya pekerjaan. Lalu yang kedua, jalan yang di kabupaten, jalan provinsi ruas Tenilo Pilolalenga. Tenilo Pilolalenga 7,4 miliar. Sementara e-katalog baru jalan provinsi ruas Pangadaa Bakti itu 7,6 miliar. Lalu jalan provinsi Isimu Batudaa 2 miliar. Ini semua dana DAK yang kita peroleh untuk tahun anggaran 2024. Jadi sudah dalam proses e-katalog. Kalau tadi ada pertanyaan mengenai tanggul, kami dari Komisi 3 Pak Ketua sudah kunjungi. Jadi memang Balai Sungai bilang sabar sedikit karena tahun ini Balai Sungai berjuang banjir di Tolite dan alhamdulillah mendapat 16 miliar banjir di Bolehuto. Ya, jadi ini yang sekarang sudah ditinjau. Lalu ada yang tadi dari Ibu Herlina itu saya kira bisa ditangani dengan pokir. Insya Allah saya kira demikian. Terima kasih. Boleh Ibu Herlina pokir. Mas saya bermohon, tidak tahu itu Bu. Mau diatawan toto oleh sebab itu LLH lolohe. Lolohe dia walahe. Jadi Pak Bupati, untuk pertanyaan Pak Bupati sudah ditampung dan boleh akan tindak lanjuti ke dinas, akan sampai ke Bupati. Bupati akan menyuruh timota dinas tapi tergantung teroi wandoi wulu. Alhamdulillah man tidak ada, syukur juga insya Allah ke depan lebih bagus lah. Tadi pertanyaan Bapak anggota DPR yang ada banyak. Ini baru tahun ini Pak, Bapak sudah hitung itu tadi yang Pak Sun sampaikan. Saya menghitung ada 22 miliar, lillahi ta'ala 22 miliar, 22. Saya hitung itu dari 6 sampai dengan Pilolalenga 22 miliar. Jadi sudah terjawab Pak. Jadi itu. Tadi mah gugur kewajiban mamiatia. Bapak Ibu sekalian, maharibu. Saya kira kita cukupkan ya. Saya senang, terima kasih atas nama lembaga, terima kasih Pak Lurah, terima kasih Pak Kapolsek ya, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang telah menghadiri kegiatan ini. Semoga kita diridai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah dialog interaktif Kepulauan Langong. Dan barangkali masih ada satu acara dari mahasiswa, yakni edukasi tentang kecelakaan lalu lintas. Pada mahasiswa disiapkan ya. Dan penyelenggara Sekretariat DPD Provinsi Gorontalo. Baik para mitra Poliama dan netizen serta pemirsa Kendali TV dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung dialog DPRD dalam Kopi Lolango yang berlokasi di
halaman kantor Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo yang telah kita sama-sama dengarkan pada sore hari ini. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kegiatan seperti ini, dialog interaktif DPRD Provinsi Gorontalo berupa Kopi Lolango, digelar oleh DPRD Provinsi Gorontalo dalam setahun itu 3 kali dalam kurun waktu 4 bulan sekali. Dan dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian kegiatan dari DPRD Provinsi Gorontalo sore hari ini dalam dialog interaktif Kopi Lolango. Saya reporter Anda Dia Rania, teknisi kami Pepin, Nea, dan juga kameramen kami Bagas, dan produser kami Bapak Bambang Arsyad mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa. Sampai bertemu lagi pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.